keseluruhan, pemerintahan Indonesia itu punya prinsip otonomi daerah yang luas dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan mendelegasikan wilayah-wilayah administratif yang terbagi dalam 34 provinsi. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya konstitusional dan dengan sistem politiknya demokrasi Pancasila. Ada 3 lembaga yang menjadi penyelenggara dalam pemerintahan Indonesia, yaitu 1. Eksekutif, 2. Legislatif, dan 3. Yudikatif. Simpelnya, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, dan yudikatif itu lembaga peradilan kalau ada pelanggaran undang-undang. Nah, ketiga lembaga itu disebut sebagai trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh 3 pilar. Perlu diketahui nih, Indonesia itu mengadopsi sistem demokrasi ala Montesquieu, termasuk trias politika tadi. Apa sih Montesquieu itu? Kalau kata Aristoteles, di dunia ini ada beberapa sistem pemerintahan yang ada, pernah ada, atau mungkin ada. Sekarang kita akan bahas satu persatu 3 lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia atau yang disebut juga trias politika. 1. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu lembaga tertinggi kekuasaannya dan yang paling disorot kinerjanya oleh sebagian besar masyarakat. Lembaga eksekutif itu kerjanya melaksanakan kebijakan, peraturan, dan melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Siapa saja yang terlibat di dalam lembaga eksekutif? Urutan tertinggi di dalam lembaga eksekutif itu, pertama, presiden, kedua, wakil presiden, dan ketiga adalah staf kementerian kabinet presiden. Nah, tahu nggak guys? Selain kerja lembaga eksekutif yang disebutkan tadi, ada wewenang lainnya juga. Apa aja itu? 1. Boleh menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. 2. Boleh menempatkan duta besar di beberapa negara sahabat dan juga konsul. 3. Menerima dan menjamu tamu atau duta besar dari negara lain. 4. Boleh juga ngasih jasa atau gelar buat orang-orang yang berjasa bagi Indonesia. Tapi pada intinya, lembaga eksekutif adalah pilar utama dalam kemajuan negara Indonesia secara administratif di berbagai bidangnya. Pokoknya pusing banget deh guys, dan tanggung jawabnya besar. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga favorit masyarakat. Masa iya sih? Lembaga legislatif itu lembaga yang membuat dan merumuskan kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Iya, pada intinya mereka ini yang punya hak membentuk suatu hukum di sebuah negara, tapi tetap pada batasan konstitusi dan dirumuskan berdasarkan suara rakyat. Siapa aja yang terlibat di dalam lembaga legislatif? Pertama, ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Para anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari pemilu dan diduduki oleh beberapa partai politik. Apa tugasnya? 1. Memilih anggota BPK secara langsung. BPK adalah Badan Pengawas Keuangan. 2. Mengajukan 3 hakim konstitusi. 3. Memberi persetujuan presiden atas pernyataan perang, damai, atau kerjasama dengan negara lain. 4. Bisa mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Itulah DPR. Lalu kedua itu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sama seperti DPR, anggota dewan di dalam DPD juga dipilih oleh rakyat. Apa aja tugasnya? 1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya. 2. Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.
Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN. Ketiga, ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR itu di dalamnya adalah anggota-anggota DPR dan DPD yang terpilih waktu pemilu. Apa aja tugas MPR? 1. Membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai undang-undang. Itu tadi adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan undang-undang. Siapa aja yang termasuk di dalam lembaga yudikatif? Pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini bersifat lembaga kehakiman yang punya wewenang melakukan peradilan dan penegakan hukum terkait lembaga pemerintahan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan negara. Lalu berikutnya yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keputusan MK ini bersifat final untuk menguji sebuah undang-undang. Ketiga, Komisi Yudisial. Apa aja tugas dari Komisi Yudisial? Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga martabat, keluhuran, kehormatan, dan perilaku hakim adalah tugas dari Komisi Yudisial. Perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat pun ikut berubah. Perubahan terjadi pada banyak sektor dalam kehidupan sosial manusia yang mencakup bidang transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, hingga tempat jual beli. Dulu, untuk pergi ke suatu tempat hanya bisa mengandalkan beca, delman, ataupun berjalan kaki, yang sangat menguras tenaga dan memerlukan waktu yang lama. Kebutuhan sehari-hari pun hanya bisa didapatkan di pasar tradisional dan warung yang terkadang tidak semua barang bisa kita dapatkan. Anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Untuk bermain bersama, ada yang main karet, main congklak, bersepeda, dan lain sebagainya. Rumah-rumah masih terlihat sederhana dengan berbahan dasar anyaman dan masih berbentuk rumah panggung. Setiap orang yang mengenyam pendidikan pun perlu pergi ke perpustakaan atau menghabiskan uangnya hanya sekedar untuk membaca buku agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Pembelajaran hanya bisa dilakukan di sekolah dan di kampus dengan bimbingan guru atau dosen. Jika tidak masuk sekolah atau kuliah, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Namun, kini semuanya telah berubah. Kini, banyak sekali kendaraan yang bisa kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat. Bahkan, jika tidak memiliki kendaraan pribadi, kita dapat menggunakan angkutan umum. Ada pula ojek online yang bisa kita pesan dengan menggunakan aplikasi dan pembayarannya pun dapat menggunakan uang digital. Tidak hanya itu saja, pada saat ini sudah ada pasar yang lebih modern yang disebut dengan mall. Jika tidak ada waktu untuk ke sana, kita dapat membeli barang di aplikasi marketplace yang tidak terbatas ruang dan waktu. Berbagai kebutuhan yang kita perlukan tersedia dengan harga yang berbeda dan kualitas yang berbeda pula. Komunikasi yang dulunya hanya bisa dilakukan melalui surat, sekarang dapat dengan canggih sampai di orang yang kita tuju dengan menggunakan bantuan handphone tanpa batasan jarak dan waktu. Untuk membaca buku pun tidak harus pergi ke perpustakaan, tetapi bisa menggunakan e-book atau membaca artikel di berbagai website jurnal. Pembelajaran tidak hanya dilakukan secara langsung,
tetapi dapat juga melalui pembelajaran secara daring dengan menggunakan handphone atau laptop masing-masing. Ilmu pengetahuan tidak hanya didapatkan dari guru atau dosen, tetapi bisa juga didapatkan melalui aplikasi belajar online atau menonton video pembelajaran di YouTube. Namun, anak-anak hingga orang dewasa pada saat ini lebih asik dengan handphonenya. Sudah jarang anak-anak yang berkumpul untuk bermain bersama teman-temannya. Semuanya sibuk dengan handphone masing-masing. Pada saat ini, banyak rumah yang sudah bergaya modern dan minimalis. Perumahan sangat menjamur di berbagai daerah. Di balik kemajuan yang kita rasakan dari adanya perubahan sosial, terdapat pula kemunduran dalam sikap masyarakat. Yang ada pada saat ini, masyarakat menjadi lebih individualistis, konsumtif, kurang peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda dan agen perubahan harus bisa menyaring dampak negatif dari perubahan sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian video kali ini, semoga dapat memberikan gambaran terkait perubahan sosial.